Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Hadirin para bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita semuanya ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin para jamaah, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasul, andaikan nanti aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus banyak aku baca ketika itu?" Apa jawaban beliau? "Ucapkan olehmu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, itu ya. Ada dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu. Ya. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkan ya Allah, ampuni ya Allah segala kesalahan dan dosa yang aku perbuat selama ini. Ya. Jadi itulah, sebagai manusia, ya, kita semua Allah ini oleh Allah diciptakan dalam kondisi yang sangat dhaif. Ya. Wa khuliqal insanu dhaifan. Ya. Wa khuliqal insanu dhaifan. Ya. Dan diciptakan manusia itu dhaifan, dalam keadaan yang sangat lemah. Lemah, Pak. Betul? Betul? Merasa lemah enggak? Lemah. Iya. Namun juga punya kelebihan. Di samping kelemahan yang diciptakan Allah Ta'ala secara natural, kita pun juga sebagai makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Pada sisi yang bersamaan Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam wujud bentuk yang paling baik di antara segala makhluk yang ada ini. Jadi di antara kita ini betapa indahnya kalau kita bisa saling memaafkan. Kenapa di dalam sholat itu, ketika kita mengawali sholat, kita yang pertama kali rukun dalam sholat itu adalah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa yang kita baca? Allahu Akbar. Betul? Namun ketika kita mengakhiri sholat, apa yang kita baca? Apa? Salam. Kita ucapkan salam ke sebelah kanan kita, Assalamualaikum warahmatullah. Ke sebelah kiri kita, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ini artinya apa? Ada dimensi yang sangat sinergis, ya, antara hubungan
vertikal manusia dengan Al-Khaliq, dengan penciptanya, dengan Allah Ta'ala Jalla Jalaluh, kita mengawali dengan Allahu Akbar di dalam sholat. Allahu Akbar. Tapi ketika kita salam, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Artinya apa? Ya, secara dimensi sosial, kita ini hidup sebagai manusia. Kita saling membutuhkan di antara yang satu dengan yang lain. Sehingga karena itu kita harus bisa menjaga keselamatan, kenyamanan, ya, dan kebaikan di antara yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi persoalan hidup ini luar biasa. Dan orang sekarang sudah seakan-akan sudah kehilangan kesabaran itu. Ya, Masya Allah. Bahkan banyak di kota-kota besar yang lain, mudah-mudahan Surabaya tidak ketularan itu. Ya, antar kelompok anak-anak muda terutama ini saling tawuran. Naudzubillah min dzalik. Puasa kok masih ada deh. Puasa ini masih ada peristiwa tawuran antar geng, antar kelompok. Nggak mikir ya, di mana ini? Ya Allah. Hadirin para jamaah. Padahal kita ini semakin hari semakin dihadapkan dengan berbagai macam ya permasalahan hidup yang sangat dituntut untuk kesadaran kita, kesabaran kita masing-masing. Ya. Lihat aja tuh orang di jalan raya itu. Masya Allah, saling serobot di antara yang satu dengan yang lain. Jadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya ini, Masya Allah, lebih-lebih sudah ini akhir-akhir menjelang banyak orang mudik ini. Kita doakan Pak ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mudik ini, dimanapun saja mereka berada, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jamaah. Jadi bercermin dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Ya. Apa? Lawan katanya apa Pak? Jangan jadi orang pendendam. Coba. Dan ini harus diperjuangkan. Ini butuh ada perjuangan. Tidak mudah orang untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ya. Tidak mudah. Tidak segampang seperti kita ucapkan memberikan maaf. Mohon maaf ini. Kadang-kadang di antara suami istri saja sulit untuk bisa saling memaafkan. Hadirin para jamaah. Untuk bisa memaafkan ini kita butuh keikhlasan, butuh kesadaran, butuh keyakinan bahwa ini adalah merupakan satu sifat yang sangat agung dari Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita semuanya ini. Allah saja sangat pemaaf pada hamba-hambanya. Betapapun kesalahan dan dosa yang kita perbuat, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, seperti itu. Ya. Nah, hadirin para jamaah, ini harus kita camkan betul. Nah, tapi sekarang rupanya ini diambil satu pelajaran dalam teori ilmu hukum ini ada namanya restoratif justice. Jadi ada peradilan yang diselesaikan secara damai, Pak. Tidak masuk dalam ranah persidangan dalam praktek peradilan itu. Jadi orang itu kalau bisa dimediasi antara yang satu dengan yang lain, ya. Kalau bisa dimediasi, alangkah hebatnya. Dimediasi, ada mediator untuk istilahnya mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Allahu Rabbi subhanallah, luar biasa. Hadirin para jamaah. Dan ini dalam satu sistem peradilan di Indonesia itu dilaksanakan seperti itu. Kalau perkara perdata itu sampai tidak dilaksanakan
mediasi di antara kedua pihak, maka putusan yang diberikan oleh pengadilan itu bisa dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi di atasnya. Ya, ini hadirin para jamaah, kembali pada firman Allah, khudil afwa, jadilah kamu orang yang pemaaf. Nanti setelah sholat id, Bapak Ibu sekalian, kita sempatkan dulu untuk saling memaafkan di antara internal keluarga kita. Istri sungkem kepada suami, suami minta maaf pada istri. Setelah itu anak-anak bergantian, cucu-cucu bergantian. Coba, alangkah indahnya yang seperti itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Betul? Betul? Alhamdulillah. Ya. Ini. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan wa'mur bil 'urf. Wa'mur bil 'urfi. Hendaklah kamu perintahkan, nyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Dan ini yang harus kita jadikan ikon kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dimanapun saja kita berada, kita berusaha untuk tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi memberikan keteladanan untuk berbuat baik. Nah, kenapa demikian? Karena dengan contoh keteladanan itulah yang lebih nanti akan ditiru oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Orang tua tidak perlu terlalu menggembar-gemborkan, ayo, nah, kamu pergi ke masjid. Tidak usah begitu. Tapi kalau orang tua pada saat menjelang sholat sudah siap untuk berangkat ke masjid, anak-anak tahu, oh bapak sudah siap berangkat ke masjid, aku mesti ngikutilah. Ibu juga begitu. Ayo bapak sudah siap lah, yuk. Nah coba, semuanya ngikut. Jadi insya Allah itu tidak perlu untuk digembar-gemborkan seperti itu. Dalam rangka kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kita berikan keteladanan terlebih dahulu dari diri kita masing-masing. Setuju? Setuju, Pak? Setuju. Tolong yang tidak setuju ngacung, Pak. Enggak berani ya. Ya Allah, ya. Dan ini ya, wa'mur bil 'urf, berbuat kebaikan. Sampai dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu ada ayat begini, panjang ayat itu. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibak minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah banyak berbuat baik kepada kamu. Coba Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi diri kita. Betapa sayang ya, dan kasihnya Allah kepada kita yang tiada batas itu. Lihat saja, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Betul? Betul? Iya. Bapak hadirin sekalian, ibu-ibu yang jamaah sekalian saya hormati, lihat sekarang ini. Ini di sebelah kita ini ada rumah sakit. Banyak orang berbaring di sana mungkin saja untuk sekedar membuka mata susah. Ya, mengangkat tangan susah. Mengangkat kaki susah. Ya, menelan air seteguk susah. Jangan lagi memasukkan makanan. Hanya air infus saja yang bisa masuk ke dalam rongga mulut dan perutnya. Tapi kita apa yang terjadi? Segala apa yang ada kita bisa menikmati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu Allah ingatkan, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, ya, berbuat baiklah kamu dimanapun saja kamu berada, ya, sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Hadirin para jamaah, ya. Yang terakhir apa? Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang sangat awam, orang-orang yang tidak tahu bagaimana etika komunikasi, etika bergaul, ya, etika berbicara, ya. Ini kan banyak sekali.
Kadang-kadang orang tidak tahu bagaimana tata cara yang baik seperti itu. Ya, itu nggak usah dihiraukan. Apalagi saat kita puasa. Saat kita puasa semacam ini, kita harus pandai-pandai untuk menjaga mulut kita, mata kita, organ yang lain pun seperti itu. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mata memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berguna dan mendatangkan maksiat. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Jangan sampai hati kita kita jaga hati ini. Jangan sampai kita punya sesuatu kata hati yang tidak selayaknya dalam hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin para jamaah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran pada kuliah subuh pada pagi hari ini, semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang pemaaf ya selama sepanjang hidup yang kita jalani, ya, menjadi orang yang senantiasa memberikan keteladanan kebaikan ya dimanapun saja kita berada, dan kita tidak terlalu menghiraukan dengan perbuatan orang-orang yang bodoh ya. Insyaallah hadirin, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita, menjadi orang-orang yang terhormat, hidup dengan penuh kemuliaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.